Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita hukum dagang dengan bahasan adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan, good corporate governance, memiliki ciri utama di Indonesia itu pada umumnya adalah sifatnya yang tertutup dengan suatu konsentrasi kepemilikan yang kuat. Nah, artinya kepemilikan perusahaan pada umumnya dimiliki oleh keluarga atau kerabat dekat sehingga rentang perolehan modal perusahaan pun masih terbatas pada keluarga dan kerabat dekat tersebut. Ya. Gaya manajemen dan pengambilan keputusan pun jadi dirasakan tidak tegas dan cenderung tertutup. Nah, krisis di Asia Tenggara termasuk Indonesia, ciri-ciri kelemahannya adalah yang pertama rendahnya kualitas investasi. Yang kedua, diversifikasi usaha yang berlebihan yang dilakukan oleh grup bisnis yang besar. Kemudian tingginya jumlah pinjaman, terutama pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak terlindung. Terus kemudian juga tidak efektifnya peran direktur dan komisaris dalam suatu perseroan terbatas. Yang kelima, lemahnya internal kontrol, terus kemudian rendahnya sistem audit, kurangnya keterbukaan dan lemahnya penegakan hukum. Lalu penerapan tata kelola perusahaan ini oleh sektor swasta akan mampu berperan sebagai mesin utama pembangunan ya, khususnya dalam rangka menaikkan taraf hidup rakyat. Sebagai contoh misalkan sumber penghasilan negara dalam bentuk pajak, penyerapan tenaga kerja juga mungkin meningkat, terus kemudian kegiatan alih teknologi dan keterampilan manajemen juga memadai. Nah, tata kelola atau yang disebut dengan good corporate governance merupakan seperangkat aturan dan panduan yang mengatur dan menjaga seimbangnya berbagai kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Berbagai kepentingan di dalam perusahaan, misalkan kepentingan pemegang saham, dewan direksi, komisaris, dan karyawan. Berbagai kepentingan di luar perusahaan, mitra dagang, supplier, kontraktor, kreditur, pelanggan, nasabah, klien, terus kemudian masyarakat sekitar, perusahaan, dan negara. Prinsip-prinsip atau asas GCC misalkan yang pertama adalah akuntabilitas, accountability ya. Terus kemudian perlakuan yang sama dan wajar, fairness ya. Kemudian kemandirian, independence, keterbukaan. Nah, pedoman GCG ya berlaku bagi ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah hak-hak pemegang saham, yang kedua adanya kesetaraan perlakuan, yang ketiga ada terdapatnya peran stakeholder, keempat keterbukaan yang berkaitan dengan struktur dan operasional perusahaan, dan yang kelima tanggung jawab dewan terhadap perusahaan, pemegang saham dan stakeholder. Nah, yang pertama adalah asas tata kelola itu. Yang pertama, responsibility diwujudkan oleh para pembuat kebijakan dan regulator yang mampu menjamin bahwa aktivitas dan operasional perusahaan diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya yang berkaitan dengan kejahatan, perpajakan, antitrust, perburuan, perlindungan terhadap lingkungan, persamaan hak dalam memperoleh kesempatan, serta ketentuan yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Asas yang kedua, accountability adalah diwujudkan dalam tata kelola perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu berkaitan dengan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Asas yang ketiga adalah fairness, ya, merupakan prinsip kewajaran yang memperhatikan keadilan dan keseimbangan perlakuan, equal treatment terhadap semua kepentingan yang ada yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat adalah asas independensi, suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara proporsional, ya, tanpa benturan atau kepentingan, ya, konflik interest, dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Nah, prinsip kemandirian ini merupakan prinsip untuk mengantisipasi benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan berpotensi menjadikan para pelaku ya, menjadi tidak akuntabel. Yang kelima adalah transparansi,
di asas tata kelola perusahaan itu adalah bahwa dalam menyelenggarakan perusahaan, setiap informasi material yang berkaitan dengan kinerja perusahaan diinformasikan secara benar dan akurat kepada pihak yang berkepentingan. Jadi keterbukaan di sini ya hanya akan tercipta apabila dilakukan secara tepat waktu dan dengan cara yang seimbang serta wajar. Manfaat tata kelola perusahaan yang baik itu yang pertama penggunaan sumber daya manusia dan alamnya secara efisien. Karena dikelola ya, ditata sehingga efisien. Yang kedua mendorong terciptanya biaya-biaya investasi yang lebih rendah. Yang ketiga menjadikan perusahaan tunduk pada peraturan yang relevan dengan aktivitas perusahaan. Yang keempat sebagai upaya untuk mengurangi praktek KKN karena dikelola dengan baik ya. Yang kelima menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. Yang keenam sebagai keunggulan yang memiliki daya saing. Yang ketujuh adalah sebagai aset tidak berwujud. Yang kedelapan adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Manfaat lainnya adalah mengurangi biaya keagenan, agensi, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Ya, biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut. Yang kedua, manfaat lainnya mengurangi biaya modal, cost of capital, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi ya menyebabkan tingkat bunga atau dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. Selain itu, meningkatkan nilai saham ya, perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang keempat, menciptakan dukungan para pemangku kepentingan stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut ya terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan. Karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapatkan manfaat maksimal dari segala tindakan dan kegiatan perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan menurut Undang-Undang PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang PT, komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang PT jelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini yang kita kenal dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya diatur dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tentunya ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Unsur dan tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama adalah wajib bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ya, kemudian 2 dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan ya, dalam pelaksanaannya. Yang ketiga berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat merupakan komitmen perusahaan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan kualitas masyarakat setempat ya, dan masyarakat pada umumnya. Lalu kemudian yang kelima dikenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dari tanggung jawab sosial perusahaan ini. Yang keenam sasarannya adalah agar tercipta hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang ketujuh, unsur dan tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perusahaan untuk dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham. Nah, ini penjelasan dalam PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan
dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab sosial di lingkungan dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Yang keempat, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ya, kemudian yang kelima, pelaksanaan tanggung jawab sosial ini dan dimuat dalam laporan tahunan ya, yang akan dipertanggungjawabkan dalam RUU PS. Yang keenam, penegasan pengaturan pengenaan sanksi yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang ketujuh, perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan atau oleh instansi yang berwenang atau reward ya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.